kita bicara soal media sosial, apakah berpengaruh popularitas si calon presiden ini di media sosial untuk memenangkan pemilu di Amerika Serikat? Oke, sebenarnya menarik sih kalau kita mengkaji terkait dengan pengaruh. Karena kalau kita lihat secara social media presence ini, Trump memang sangat mendominasi, Mas. In all across platform gitu. Dari X, Facebook, Instagram, YouTube, dan platform lain. TikTok juga bahkan. Dan ini menariknya juga, padahal dulu Trump tuh juga pernah di-ban. Trump pernah disingkirkan dari social media gitu, and yet dia masih bisa kembali lagi di social media gitu. Nah sebenarnya mungkin tidak ada tolak ukur yang pasti dalam mengukur ada nggak sih dampaknya gitu ke dalam social media. Tapi kalau kita lihat dari engagement-nya, dari expose-nya, memang Trump tuh memang sangat memimpin dengan margin yang cukup jauh gitu secara expose. Nah, jadi apakah itu perbincangannya soal terkait dengan Trump kan sering bikin intrik-intrik yang teatrikal gitu ya. Yes. Kontroversi, lalu berbagai macam pernyataan, baik itu hoax atau enggak, yang penting dia tuh engage dulu dengan audiensnya gitu. Nah, naturally kalau kita sering berbicara soal seseorang atau isu, itu kan akan menjadi top of mind. Ya. Nah, itu mungkin bisa ngedrive orang antara itu semakin mendukung or Atau semakin oppose. Betul. Oke, berarti kalau bisa dikatakan dari modelannya Kamala Harris ini agak lebih slow gitu ya di media sosial. Smooth, betul. Karena kalau dari pantauan tim kami itu, Kamala Harris lebih menekankan substansi. Bagaimana dia akan membicarakan soal ekonomi ke depan, bagaimana mereka membicarakan soal kebijakan, dikemas dengan cara yang lebih formal, lebih apik gitu. Kalau Trump kan lebih berapi-api gitu. Yang penting make America great again, atau semua tagline-tagline itu yang lebih khasnya Trump gitu. Oke. Nah, sejauh ini kalau nggak salah waktu itu sebenarnya kan Trump juga pernah punya kisah sempat di-ban ya, dari waktu itu masih namanya Twitter. Nah, ini apakah jadi kurang menguntungkan bagi Trump? Sebenarnya kalau kita lihat dari untung atau tidak untung, kita lihat realitanya sekarang adalah Trump sudah kembali lagi nih di semua sosial media yang dulu dia pernah di-ban. Dan secara jumlah follower, dia justru malah lebih banyak, Mas, jumlah followernya gitu. Oke. Nah, apalagi secara khusus di platform X yang dulu Twitter, Elon Musk sebagai ownernya, sebagai yang memegang banyak kendali di situ tuh sekarang sudah endorse dia. Jadi justru malah kalau istilahnya tuh kayak comeback stronger. Iya, jadi yang dulu di-ban hilang tapi malah kembali lagi semakin mantap gitu di sosial medianya kayak gitu. Oke, tapi untuk orang Amerika Serikat ini cukup membuat hal yang rasionalkah melihat sosial media ini dibandingkan dengan melihat kenyataannya para capres-capres ini di sana? Nah, ini juga sangat menarik ya, karena ketika bicara dengan sosial media, apalagi X, jadi kan semua media sosial itu memiliki karakteristik masing-masing. Kalau di X itu karena dia adalah sosial media yang menekankan pada typing, karakternya juga terbatas kan. Jadi orang-orang di X itu lebih cenderung emosional, emosi gitu. Nah, jadi ketika Trump diperbincangkan di X, di Twitter, data kami juga menunjukkan X ini yang paling tinggi conversation-nya, engagement-nya gitu. Dan ini bisa berarti baik banget atau buruk banget. Jadi nggak ada middle ground-nya gitu, Mas. Oh, jadi engagement ini tidak mempengaruhi ke arah sana ya, soal masalah dukungan atau tidak. Apa yang paling disoroti oleh para netizen terkait dengan Trump dan juga Kamala Harris yang tentunya paling sering diungkapkan gitu ya? Kalau untuk isunya dari Trump itu dia lebih ke arah isu-isu yang sebenarnya mengarah pada kebijakan imigrasi seperti ini. Kan Trump kan berkali-kali bilang bahwa kita akan melakukan the biggest deportation ever in US history gitu. Nah, itu kan sebenarnya dipandang sebagai bentuk cara Trump melindungi kepentingan national interest-nya, tapi juga ditangkap dengan ini ada isu rasisme juga nih. Ini ada isu kenapa oke lah kalau imigran adalah suatu kebijakan yang saklek, tapi bisa nggak disampaikan dengan cara yang lebih bagus misalnya seperti itu. Nah, itu yang tercermin juga di temuan tim kami bahwa isu imigran ini sangat sering diperbincangkan gitu. Kalau Kamala dia lebih ke membahas keberlanjutan. Seperti sama nih, kita kemarin baru jadi pilpres kan. Jadi kalau sama ya sama Indonesia yang keberlanjutan. Yang dimainkan narasi adalah keberlanjutan. Kita akan melanjutkan yang bagus, kita akan membuang yang dulu nggak bagus gitu. Nah, Kamala tuh lebih ke arah bagaimana membawa US semakin kuat posisinya di internasional, semakin bisa membawa ekonomi yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, ini adalah dinamika perbincangan Pilpres Amerika Serikat ya kalau kita saksikan di layar. Ini adalah expose. Nah, itu ada skandal Steele Dozier menguat di bulan Oktober sampai November. Ini muncul lagi di isu ini, Mas. Ini kenapa bisa muncul lagi? Sebenarnya isu ini kayak seperti hal yang tidak pernah lepas dari Trump ya, karena Trump kan sudah sangat diasosiasikan dengan Putin. Jadi ini tuh adalah isu yang melekat ketika Trump dulu
duga dia ada kerjasama sama Putin untuk memenangkan the previous elections di 2016 ya. Nah, ketika itu sudah pernah terjadi, ketika sesuatu itu sudah memiliki footprint di social media ya, itu apapun konteksnya itu pasti akan sering diperbincangkan gitu. Nah, apalagi ini US election lagi, ada dugaan nih kalau misalnya nih bisa mempengaruhi lagi nggak nih? Soalnya dulu kan pernah terjadi, pernah terbukti. Jangan-jangan kalau ini terjadi lagi mungkin bisa terpengaruh lagi secara hasilnya. Nah itu makanya netizen sangat mewanti-wanti gitu atau sangat antisipasi terhadap isu ini. Tapi kalau kita lihat dari pernyataannya Trump sebenarnya sudah membantah ya keterlibatan itu ya, bahwa ini adalah upayanya pernah disampaikan tapi ditolak oleh Trump terkait dengan skandal ini. Nah kalau dari engagement ini tadi ya dikatakan isu rasial begitu banyak sekali, dilakukan sampai 5 jutaan engagement di sana. Sementara kebijakan luar negeri nggak terlalu, masih kalah gitu ya dikatakan dengan isu rasial ini. Sebenarnya kalau dari netizen di Amerika Serikat memandang isu rasial ini seberapa penting, karena kan ya kita tahu ya banyak sekali, apalagi kalau Donald Trump itu sangat vulgar ketika bicara soal isu ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya secara substansi antara isu rasial dan kebijakan luar negeri, oke lah dua-duanya sama-sama penting ya Mas ya. Tapi yang sebenarnya bisa membahas tentang bagaimana itu mempengaruhi dinamika geopolitik dan sebagainya kan kebijakan luar negeri. Nah ini isu rasial kenapa dia memiliki engagement yang lebih tinggi, karena ini menyangkut dengan isu-isu yang di sekitar kita. Kita bisa ngelihat gitu loh. Kalau ada rasisme di tetangga kita bisa ngelihat dan merasakan. Kebijakan luar negeri oke lah itu substansinya besar, tapi kan itu terjadi di luar negeri. That's why itu ya. Sosial media itu memiliki kecenderungan hal-hal yang dibahas di sekitar kita, dalam cakupan kita, itu pasti akan lebih tinggi engagementnya. Nah, apalagi ini isu juga sensitif. Kalau kita flashback dulu tahun 2020 ada Black Lives Matter, itu kan juga bertepatan dengan US election nih. Karena isu-isu rasialnya memang sangat sensitif di US. Sama halnya dengan Indonesia, sensitif mungkin di isu-isu agama misalnya. Nah seperti itu, jadi ada pola-pola seperti itu. Kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya Mas, isu rasial ini juga cukup mencuat atau tidak? Karena kan ini mungkin bisa jadi kaitannya karena salah satu calon presiden adalah Trump gitu, yang sangat-sangat rasis gitu dikatakan. Kebetulan ya karena 3 pilpres terakhir itu Trump semua kontestannya, jadi mungkin isu rasial memang lebih tinggi gitu. Kalau kita mungkin bandingkan dengan yang sebelumnya, ketika Barack Obama misalnya, itu mungkin isu yang diangkat lebih kayak ke broader sense, gak yang bahas isu rasial. Karena ini isu rasial naik tuh bener-bener gara-gara Trump tadi, dia lebih memiliki pendekatan yang khas dalam membahas rasial. Jadi itu makanya itu tinggi terus. Tapi walaupun demikian, ternyata Trump juga yang menang gitu ya. Berarti artinya sebenarnya walaupun banyak sekali engagement yang membicarakan soal isu rasial, tapi ternyata masih banyak warga Amerika Serikat yang merasa bahwa disuarakan nih pemikirannya oleh Donald Trump. Dan banyak sekali kalau kita misalnya melihat pemberitaan-pemberitaan juga, banyak sekali ya isu-isu seperti tadi ya, Black Matters itu ya, sempat mencuat, tapi akhirnya juga teredam juga, walaupun sesungguhnya mungkin di hari-hari banyak sekali ya terjadi. Nah, apalagi nih Mas yang menarik dari Pilpres Amerika di 2024 ini, karena kalau kita lihat terkait dengan Palestina mungkin ini jadi isu yang sangat bisa dikatakan oleh warga Indonesia juga jadi perhatian juga kan, karena mitra dari Israel yang melakukan peperangan di Timur Tengah adalah Amerika Serikat. Betul. Ya ini sangat menarik sih membahas tentang konflik Israel-Palestina ya. Seperti yang kita tahu, konflik ini masih undergo, at this very second juga masih berjalan, dan ini dikaitkan banget dengan siapa yang menang di US election akan membawa dampak apa ya dalam konflik ini gitu. Kalau dari data kami yang kami himpun di media sosial, dan tim kami juga sudah sortir gitu, sebenarnya kedua-duanya memiliki kecenderungan yang sama ya. Kalau misalnya siapa yang menang, siapa yang kalah, seperti itu. Nah, ketika isu itu terjadi, kita bisa melihat nih kalau Trump tuh dia akan lebih condong akan mendukung Israel lebih tinggi, karena secara historically speaking dia sudah pernah memindahkan kedutaan besarnya dari dari Tel Aviv ke Yerusalem. Yeah. Sebenarnya itu juga memicu kontroversi yang lebih gitu, nggak cuma di dunia nyata tapi juga di sosial media. Nah kalau dari pendekatan yang Kamala memang dia akan lebih fokus ke isu-isu internasional juga. Jadi akan diantisipasi nih kalau Kamala yang menang, mungkin dia akan lebih engage juga nih di isu Israel Palestine. Tapi dalam menerka apakah isu ini akan naik atau turun dan dukungannya itu gimana, sepertinya dua-duanya mengarahkan mendukung. Cuman lebih Trump yang akan lebih dominan gitu mendukungnya. Lebih akan clear gitu ya posisinya untuk melakukan dukungan terhadap Israel Palestina. Kalau dilihat dari sini engagementnya memang lebih banyak
Republik ya yang membicarakan soal itu karena memang Trump-nya lebih banyak mengutarakan. Tapi apakah artinya menurut netizen ini karena kan kalau kita lihat ketika kemarin penyerangan terus dilakukan oleh Israel, banyak sekali akhirnya meluas dukungan-dukungan dari warga Amerika Serikat terhadap Palestina, kebebasan Palestina. Nah itu seperti apa? Sampai dari ketika itu terjadi dukungan marak dari Amerika Serikat, warga Amerika Serikat maksud saya, sampai saat ini ketika Pilpres berlangsung, itu engagement seperti apa untuk hal ini? Untuk konflik Israel Palestina sebenarnya engagement juga lumayan tinggi ya, karena lagi-lagi ketika isu itu diperbincangkan di sosial media, itu pasti akan secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong engagement dan exposure. Nah, kalau yang kami tangkap kemarin, tuh Kamala tuh sudah mencoba mengambil middle ground-nya. Jadi kayak, oke, kita akan mendukung two-state solution atau hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dua belah pihak gitu. Dan itu disampaikan dengan secara mindful, secara substantif gitu. Jadi mungkin tidak terlalu mengundang gejolak perbincangan di sosial media gitu. Trump memiliki cara sendiri kan ketika dia ngomong sesuatu kan, we will do this, berbagai cara yang dia lakukan tuh sebenarnya sangat memantik perbincangan di sosmed gitu. And that's why itu yang bikin sebenarnya walaupun secara substansi mungkin Trump lebih kurang ya dari strateginya, dari cara-caranya, tapi ketika dia menyampaikan dengan cara yang berapi-api, yang menggebu-gebu gitu, ya itu akan lebih diperbincangkan sama sosial media gitu. Apapun sebenarnya perbincangannya positif negatif terkait dengan isu yang disampaikan itu nggak, tapi memicu engagement adalah gaya bicaranya Trump yang memang menggebu-gebu itu ya. Yes. Nah, ini tadi kalau nggak salah sempat dilihat dari exposure lain yang juga menarik adalah soal ekonomi. Nah, itu gimana? Karena kan kita lihat ekonomi di Amerika Serikat ini sedikit goyah ya, apalagi ketika pemerintahnya memutuskan untuk mendukung perang di Timur Tengah, kemudian perang di Ukraina Rusia. Soal ekonomi seperti apa perbincangannya dari netizen Amerika Serikat? Baik, kalau yang ekonomi itu tim kami sudah mengumpulkan datanya secara jelas kalau Trump itu membicarakan terkait dukungan dia, bagaimana dia mendukung menghimpun semua alokasi tenaga sumber daya itu untuk mengembalikan kejayaan Amerika dulu, Mas. Makanya there's an impression America first. Dan dia selalu pakai tagline Make America Great Again gitu. Yes. Jadi narasi besar yang dibangun Trump adalah mari kita perbaiki dulu negara ini, baru kita cawe-cawe urusan luar negeri gitu. Nah kalau Kamala kan sebenarnya lebih kayak bener-bener oke, urusan domestik perlu, ekonomi perlu, tapi jangan lupa ya kita tetap harus ada urusan internasional gitu. Nah ekonomi ini juga tercermin ketika Trump berkali-kali bilang akan menarik diri dari misalnya skema kerjasama yang tidak menguntungkan. Contoh NATO, ini beririsan dengan isu-isu lain ya. Jadi di NATO kan sebenarnya negara-negara di Europe tuh dikasih semacam jaminan keamanan asalkan mereka juga menyumbang berapa persen dari GDP untuk keamanan itu kan, Mas. Nah Trump ini menarik diri karena dia bilang kalau misalnya tidak dilakukan, tidak disumbangkan secara proporsional, maka US yang akan rugi karena dia akan terus mengalokasikan dananya. Daripada dana dilakukan dicurahkan untuk internasional, kenapa tidak dipakai buat dalam negeri sendiri gitu. Nah itu yang terus digaungkan, yang kami juga temukan soal narasi ekonomi di Trump gitu. Kalau Kamala juga dia lebih bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan, dia tetap pro iklim, dekarbonisasi dan sebagainya, itu pendekatan ekonomi yang dari pihak Kamala. Oke, Mas, kalau kita lihat dari pembicaraan di media sosial di Amerika Serikat ini, mereka hanya berbicara soal isunya aja, atau mereka juga secara vulgar menyatakan bahwa saya mendukung ini, saya mendukung itu, sehingga nanti di ujung-ujungnya itu kita bisa melihat bahwa kayaknya si A nih yang menang daripada si B di media sosial. Well, sosial media sebenarnya secara nature juga unpredictable ya, dan dinamis banget gitu. Mungkin secara substansi tadi, mungkin salah satu paslon dia secara substansi bagus gitu. Tapi kalau dia mengemasnya dengan hal kayak yang terlalu formal, netizen apalagi sekarang kan juga banyak yang Gen Z dan milenial kan, mereka tertarik dengan gimmick, mereka tertarik dengan cara pengemasannya gitu. Jadi sebenarnya kalau bahkan itu juga tercermin dari dukungan berbagai artis nih. Kalau Kamala kan kemarin sudah didukung oleh Beyonce misalnya. Dan itu kan juga tercermin juga di expose kami. Itu ada peningkatan tuh ketika Beyonce mendukung tuh ada peningkatan expose juga. Nah itu kan menarik. Jadi sebenarnya ketika suatu hal yang berbasis kebijakan, tapi dia dibarengi dengan hal yang entertain di sosial media, itu sebenarnya akan membantu mereka juga gitu dalam mendiseminasi informasinya gitu. Seperti itu.
ini ya, tren ekspos perbincangan Pilpres Amerika Serikat ini cukup naik ketika Donald Trump kampanye di Pennsylvania. Ini adalah salah satu swing state atau negara bagian yang masih belum bisa diketahui akan memenangkan siapa karena tidak menganut sistem winner takes all. Ini sementara kalau untuk Kamala, ketika ada tudingan curang kepada Kamala, akhirnya engagement atau expose-nya cukup naik, tapi kalau dibandingkan sama Trump memang jauh sekali ya. Betul. Ini Trump fans ini menguasai 82% tren expose perbincangan dari Oktober, 5 Oktober sampai 4 Oktober selama 1 bulan. Sementara Kamala Harris hanya 18% ya. Ini ternyata luar biasa ya. Memang jadi gaya bicara, gaya komunikasi Trump ini sangat membuat perbincangan, dan tadi ya harapannya bisa menjadi top of mind ketika misalkan ke TPS ataupun nyoblos di rumah dengan early vote. Ini harapannya dari Trump mungkin adalah ya sudah, karena dia otaknya adalah Trump, itu yang akan mungkin dicoblos. Nah, kalau kita lihat tadi kan kita lihat petanya Trump ini lagi unggul tipis nih Mas. Sementara ini di 3 negara bagian Trump menang, sementara Harris baru unggul di 1 negara bagian saja. 23 electoral vote dibanding 3 electoral vote. Apakah ada pembicaraan khusus terkait ini? Biasanya kalau pada hari itu yang saling kan orang-orang pasti kita juga bercermin di Indonesia ya, ketika kita vote nggak mungkin langsung makan atau pergi jogging atau apa, pasti kita langsung pegang sosial media atau memantau gimana nih kita hasil gitu. Nah kalau dari live-nya kan pasti kita juga melihat siapa yang lebih menang itu pasti akan diamplifikasi terus nih. Oh ini berarti ada kecenderungan nih kalau misalnya Trump polanya seperti ini atau pattern dia akan menaik, berarti dia akan menang seperti itu. Nah itu akan terus diperbincangkan secara konsisten gitu dari waktu ke waktu gitu. Nah nanti the real battleground adalah benar-benar menit-menit ini Mas, waktu kita sedang berbicara sekarang, mereka juga akan sedang ada perang narasi gitu sekarang gitu. Oke, kalau gitu. Oke, Mas Ian, kita nanti akan coba cek-cek lagi ya seperti update-nya, karena yang paling menarik adalah bagaimana situasi terkini di media sosial Amerika Serikat melihat dari perkembangan penghitungan suara yang sudah mulai dilakukan saat ini. Nanti kita kembali ke Mas Ian Kris, tapi kita akan ngobrol dengan pengamat hubungan luar negeri Teuku Reza Syah, tapi kita mau melihat dulu peta sementara apakah ada pergerakan dari perolehan suara. Kita coba saksikan sama-sama. Ya, sejauh ini masih unggul di Donald Trump dengan 23 electoral vote, sementara Kamala Harris hasilkan 3 electoral vote. Masih sama ya, belum ada terlalu perubahan. Kamala Harris unggul di Vermont dengan 3 electoral vote, sementara 3 negara bagian sudah dimenangkan oleh Republik atau Donald Trump ada di Indiana dengan 11 electoral vote, kemudian ada di Kentucky dengan 8 electoral vote, dan juga di West Virginia dengan 4 electoral vote. 23 electoral vote sudah dikumpulkan, dan tentunya kita masih menunggu ya, karena masih banyak sekali TPS-TPS yang menjelang tutup dan tentunya belum bisa dilihat perhitungan suara. 270 suara untuk kemenangan dari masing-masing capres ini menuju ke Gedung Putih. Baik, kita akan juga melihat bagaimana situasi yang paling update ini terkait dengan Donald Trump yang tadi melakukan pencoblosan di tanggal 5 November 2024 waktu Amerika Serikat, dan tentunya sempat menyatakan pernyataannya ke media.